Setiap pagi, seorang ibu tua membuka kotak surat di depan rumahnya dengan tangan gemetar dan mata penuh harap. Bukan karena ia tahu apa isi suratnya, karena ia bahkan tak bisa membaca. Tapi di setiap lembar kertas itu, ia menggantungkan rindunya pada anak yang tak pernah pulang. Tapi tahukah ia bahwa surat-surat itu mungkin menyimpan rahasia yang tak pernah ia bayangkan? Aku duduk di bangku kayu panjang yang telah lapuk dimakan waktu. Suaranya berderit setiap kali kutarik tubuh ringkihku untuk sedikit bergeser. Dari tempat duduk ini, aku bisa melihat jalan setapak menuju pos ronda yang sudah lama tak terjaga, dan kantor kelurahan yang hanya buka bila Pak Lurah tidak ke ladang. Sudah hampir 13 tahun sejak anakku, Seno, meninggalkan desa ini. Ia berangkat ke Jakarta dengan semangat muda, ingin mengubah nasib, ingin membuat hidup kami lebih baik. Mak doakan Seno sukses ya. Seno mau bikin Mak bangga, katanya kala itu. Ku peluk tubuhnya yang kurus, ku ciumi pipinya, dan ku tahan air mata. Aku tidak ingin ia tahu aku cemas, tidak ingin ia tahu aku takut. Dan sejak hari itu, setiap pagi, aku menunggu Pak Pos. Bu Sarni, ini ada surat lagi. Suara itu selalu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Pak Umar, tukang pos tua yang kini hanya mengantar surat sebulan sekali, tersenyum sambil menyerahkan amplop putih yang sudah kusut di sudutnya. Tanganku gemetar menerima surat itu. Mataku menatap amplopnya dalam-dalam, seolah dengan menatap lebih lama aku bisa memahami isinya. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa baca. Setiap kali surat datang, aku akan memanggil Dika, anak tetangga sebelah yang masih sekolah SMA. Nak, tolong bacakan surat dari Seno. Ya. Dika akan tersenyum dan duduk di lantai rumahku, membuka amplop perlahan seperti membuka harta karun, dan membaca dengan suara lembut. Mak, maaf belum bisa pulang bulan ini. Seno masih ada tanggungan kerja. Tapi Mak jangan khawatir. Seno sehat dan masih terus bekerja demi masa depan kita. Kalimat itu selalu ada di setiap surat. Kadang-kadang, surat itu diselipkan uang 100.000, kadang tidak. Tapi aku tak pernah memedulikannya. Bagiku, surat itu sendiri adalah bukti bahwa anakku masih ingat aku, bahwa ia belum melupakanku. Tetangga-tetanggaku sering berkata, Bu Sarni sabar banget nunggu anak yang tak pernah pulang-pulang. Mereka tidak tahu, bagi seorang ibu, sabar bukan pilihan, tapi satu-satunya kekuatan. Apalagi sejak suamiku meninggal 6 tahun lalu, Senolah satu-satunya yang kupunya. Tak ada keluarga lain. Aku hidup dari ladang kecil peninggalan suami, menanam singkong dan pisang, dan hasilnya tak seberapa. Tapi aku bertahan, demi harapan. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari naik, menyapu halaman, memasak secangkir teh, dan duduk di bangku kayu itu. Mataku menatap jalan kecil tempat Pak Pos biasa datang. Kadang-kadang aku tahu, bulan ini mungkin tak ada surat. Tapi tetap saja, aku menunggu. Suatu hari, Dika datang ke rumah tanpa kuminta. Wajahnya tampak gugup. Di tangannya, tergenggam surat baru. Surat dari Seno. Ada surat baru ya, Nak? Tanyaku dengan senyum penuh harap. Dika duduk pelan. Kali ini dia tidak langsung membukanya. Ada apa, Dika? Tanyaku, mulai cemas. Bacakan saja, seperti biasa. Dia membuka surat perlahan, membacanya dalam hati terlebih dahulu, lalu menatapku ragu. Aku bisa merasakannya. Ada yang berbeda dari surat kali ini. Aku bacakannya, Bu. Ucapnya pelan. Mak, aku mohon jangan kecewa. Aku sedang kesulitan. Pekerjaanku tidak tetap. Kontrakan belum terbayar.
Aku malu bilang ini, tapi aku tak bisa mengirim uang lagi. Aku juga belum bisa pulang karena sedang banyak utang. Mak, doakan Seno bisa bertahan. Jangan terlalu banyak berharap dari Seno dulu. Aku sayang Mak, tapi aku harus selesaikan hidupku dulu. Air mataku menetes sebelum surat itu selesai dibacakan. Tanganku mengepal. Bibirku bergetar. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Karena kalimat terakhirnya terasa begitu jauh. Aku sayang Mak. Hari-hari berikutnya jadi lebih sepi dari biasanya. Tidak ada surat datang bulan itu. Tidak juga bulan berikutnya. Pak Umar, tukang pos tua yang selalu membawa harapan, sudah berhenti berkeliling. Katanya kantor pos di kota sudah mengecilkan operasional. Surat dari Jakarta makin jarang datang. Aku masih duduk di bangku kayu itu, masih menyapu halaman. Tapi sekarang, aku tidak terlalu menatap jalan seperti dulu. Sepertinya aku mulai belajar bahwa harapan kadang harus dilepaskan perlahan. Beberapa tetangga mulai bergunjing. Apa jangan-jangan anaknya sudah lupa? Ada yang lihat Facebook anaknya. Katanya sudah nikah, istrinya orang kota. Aku tidak ingin tahu. Aku tidak punya Facebook. Aku tidak bisa baca. Aku bahkan tak tahu seperti apa wajah menantuku. Tapi aku tahu satu hal. Aku adalah ibunya. Dan seorang ibu akan terus menyimpan cinta, meski tak ada lagi tanda-tanda harapan. Suatu malam, hujan turun deras. Aku sendirian di rumah. Atap dapur bocor dan air masuk dari celah genteng tua. Aku duduk di kamar sambil memeluk selimut, menggigil dalam dingin dan diam. Kamar ini masih menyimpan kenangan Seno kecil. Di dinding, masih tergantung foto lamanya saat SD, tersenyum sambil memegang piala lomba lari desa. Malam itu, aku bicara pada Tuhan. Bukan salahnya, Gusti, mungkin dunia terlalu berat untuknya. Mungkin aku yang terlalu berharap. Keesokan harinya, aku ke warung Bu Isah. Aku menukar singkong dan pisang dengan beras dan teh. Lo Bu Sarni, ibu sehat? Jarang kelihatan belakangan. Sapa Bu Isah ramah. Aku hanya tersenyum. Lagi males kemana-mana. Isah, badan juga sudah enggak kuat. Dari belakang warung, aku mendengar seorang pemuda berkata, Bu, ada bapak-bapak dari kota nanya tentang Bu Sarni kemarin. Katanya anaknya, tapi saya nggak tahu yang mana. Jantungku berdebar. Anak saya? Tanyaku cepat. Pemuda itu mengangguk. Kemarin sore lewat sini. Naik motor. Kayaknya bukan orang sini. Aku berdiri pelan. Ada sedikit harap kembali tumbuh. Kalau dia benar anakku, kenapa tidak langsung ke rumah? Malamnya, aku duduk di beranda lebih lama dari biasanya. Angin malam terasa lebih menusuk. Tapi aku tidak mau masuk dulu. Aku ingin percaya, mungkin Seno akan datang. Namun ia tak juga muncul. 3 hari setelah pemuda itu menyebut ada seorang lelaki dari kota menanyakan namaku, aku mulai kembali duduk di kursi kayu depan rumah setiap sore. Walau aku mencoba menahan diri, harapan itu perlahan tumbuh lagi. Aku ingin melihat wajah Seno, walau hanya sebentar. Sore itu, saat matahari sudah hampir tenggelam, suara motor terdengar pelan dari kejauhan. Aku tidak segera menoleh. Banyak orang lewat dengan motor, mungkin hanya tetangga atau kurir dari desa sebelah. Tapi motornya berhenti, tepat di depan rumahku. Aku menoleh perlahan. Seorang lelaki turun, memakai helm dan jaket hitam. Ia berdiri diam di depan pagar bambu yang sudah lapuk. Lalu dengan sangat perlahan, ia membuka helm. Air mataku langsung jatuh bahkan sebelum mulutku bisa menyebut namanya. Seno. Ia menunduk.
tak berani menatapku. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus dan lebih tua dari usia sebenarnya. Ada keraguan, ada beban, ada rasa bersalah di matanya. Aku berdiri dengan tertatih, tapi langkahku cepat menuju ke arahnya. Aku tak peduli pada sendi-sendi tuaku yang gemetar. Yang aku tahu, anakku kembali. Seno, kamu pulang, nak. Ia hanya bisa mengangguk, menahan tangis. Maaf, Mak. Aku memeluknya. Tangisku pecah. Tubuh Seno pun gemetar dalam pelukanku. Mak, aku kesini, bukan untuk tinggal lama. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Aku melepas pelukanku pelan. Terima kasih untuk apa, nak? Ia menarik napas dalam. Aku pernah bilang tak bisa kirim uang, tak bisa pulang. Tapi itu hanya alasan. Mak, aku malu. Hidupku kacau. Aku terlibat utang. Aku malu karena istriku tak pernah benar-benar menerima Mak. Aku pilih diam, pilih menjauh. Aku hanya diam, menunggu ia melanjutkan. Dan aku takut, karena aku tahu surat-surat itu hanya menghibur Mak. Aku tahu Mak tak bisa baca. Aku tahu semua surat yang kutulis hanya bentuk pelarian. Tapi Mak masih simpan semua itu. Ya. Aku mengangguk pelan. Aku simpan, meski tak bisa baca isinya. Tapi setiap kali ada surat datang, rasanya seperti Mak masih punya kamu. Ia menangis. Lututnya lemas dan ia bersimpuh di tanah. Maafkan aku, Mak. Aku anak yang tak tahu diri. Aku bukan anak yang pantas dapat cinta sebesar ini. Aku duduk di sampingnya, menepuk bahunya pelan. Aku tidak pernah minta kamu kirim uang, nak. Aku hanya ingin kamu pulang. Sekalipun kamu tak punya apa-apa, kamu tetap anakku. Kami menangis bersama dalam senyap senja yang menyentuh tanah desa. Beberapa hari kemudian, Seno kembali ke kota. Ia harus menyelesaikan tanggung jawabnya di sana. Tapi sebelum pergi, ia berkata, Mak, aku akan kembali. Kali ini bukan dengan janji, tapi dengan sungguh-sungguh. Aku ingin menebus semua yang tak pernah kuberi. Waktu, perhatian, dan kasih sayang. Ia juga mengajak istrinya untuk datang suatu hari nanti. Walau aku tak yakin akan seperti apa pertemuan itu, aku memilih percaya. Karena sebagai ibu, satu-satunya yang selalu kupunya adalah harapanku pada anakku. Seminggu setelah kepergian Seno, datang sebuah bingkisan dari Jakarta. Isinya adalah buku pelajaran membaca untuk orang dewasa, satu bingkai foto Seno dan istrinya, dan sebuah surat. Aku tak bisa membacanya, tapi di bagian depan amplop tertulis, untuk ibu yang mengajari aku tentang cinta, meski tak pernah bisa membaca kata cinta itu sendiri. Aku tersenyum sambil memeluk surat itu ke dada. Aku masih belum bisa baca, tapi aku tahu, anakku sedang berusaha menggantikan semua waktu yang hilang. Dan kali ini, aku tak lagi menunggu surat demi surat, karena kini, aku menunggu anakku pulang.